Hayyul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ma'ana ya hubban fahuwa imadi yawmal ma'adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kopi. Ayo, Pak. Oh, Boleh. jalan aja sih. Nanti kan kami kita peternakan, kajian dan angkatan ini pasti ada Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada sedikit lemes ya, sedang puasa. Kami di sini harus puasa Senin Kamis karena kami ingin mengikuti jejak Rasulullah SAW. Perut kami harus kempes. Jadi kalau bapak-bapak lihat perut bapak, kalau perutnya tidak kempes, berarti belum mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Apa? No, perutnya itu. Karena kita tahu Rasulullah SAW perutnya saking kempesnya harus diikat dengan batu. Saya dapat ilmu itu dari seorang teman orang Amerika Muslim dan dia seorang mualaf. Dia bilang dengan saya, Umi, saya itu bingung. Imam-imam besar di seluruh dunia, mereka hafal Quran, mereka ahli Al-Quran, tetapi perut mereka buncit-buncit. Apakah itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Dan itu yang saya bilang, oh iya ya benar. Kita perhatikan aja. Jadi tolong Bapak Ibu, terutama kalau sebenarnya ibu-ibu ada excuse karena mereka melahirkan, tapi saya punya anak 7. Semuanya lahir normal dan pertama itu kembar. Perut saya masih kempes. Jadi itu yang ilmu yang saya dapat dari teman saya yang mualaf orang American. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran jiddan. Ahlan wa sahlan sudah mau datang jauh-jauh ke Al Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School. Saya dengan almarhum suami Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syabakar bin Salim yang marganya sama dengan Habib Umar yang dari Hadramaut, Yaman, membangun Nurul Iman di kuburan Cina. Ini semua kuburan Cina di tahun 98. Kami tidak niat untuk bangun pesantren, kami sebenarnya ngungsi. Jadi di tahun 98 kita tahu ada terjadi kerusuhan Mei di Jakarta dan yang paling parah itu daerah Ciputat. Kami tinggal di komplek DPR di Ciputat, Bintaro waktu itu, dan di situ sudah habis. Anak-anak UIN pada turun, semuanya pada bakar-bakaran. Bukan anak UIN ya, tapi situ sudah terjadi kebakaran besar-besar Ramayana habis. Saya waktu itu masih punya anak 6. Dan almarhum Habib bilang, Wahid, lebih baik kita mengungsi. Sekarang situasi tidak aman. Jadi kami dengan anak 6 bawa karpet dengan bantal, tinggallah di villa kami di depan itu, 21 kamar. Tidak ada listrik, tidak ada air selama 3 bulan. Kalau Bapak Ibu as Indonesian is okay. Saya lahir dan besar orang Singapura. Tetapi yang katanya samikna wa ta'na terhadap suami itu saya ikutin. Jadi kalau saya diundang ke pengajian ibu-ibu, mereka selalu tanya saya, kenapa Umi bisa mimpi Rasulullah SAW, Umi bisa mimpi Sayyidatina Khadijah, Umi bisa mimpi Siti Fatimah, Umi bisa mimpi semua 9 istri-istri Rasulullah SAW. Dan saya mimpi Rasulullah SAW itu sangat gampang. Ada masalah di kehidupan saya,
pasti saya mimpi Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW memberikan petunjuk langsung. Contoh waktu kami bangun pesantren pertama, air susah sekali. Setiap saya mau mandi, pasti airnya mati. Bayangkan, mandi share air dengan 23.000 santri. Sampai saya teriak dari kamar mandi, matikan air supaya saya bisa ada air. Sampai saya marah-marah sama Habib. Saya bilang, Habib, kenapa sih kita mesti bangun pesantren? Hidup kita sudah enak. Habib itu mengajar bukan hanya di Indonesia. Habib punya murid Lee Kuan Yew, Mahathir Muhammad, Sultan Hasanah Bolkiah, dan Sultan yang terakhir almarhum dari Abu Dhabi. Itu murid-muridnya Habib. Jadi bagi kami uang itu gampang sekali. Tetapi bagi seorang Habib, seorang ulama, itu belum sukses kalau belum bisa punya pesantren gratis. Gratis ya Pak Yusuf Mansur. No, it's just that bagi seorang ulama itu cita-citanya. Habib mau seperti Imam Syafi'i yang punya murid ribuan gratis. Seperti Imam Malik yang kaya raya. Semuanya murid-muridnya dikasih ilmu gratis, tidak ada bayar sama sekali. Di Nurul Iman selain ilmu gratis, tempat tinggal, makan, kesehatan, sampai kami nikahkan santri-santri kami. Karena banyak yang yatim piatu. Kalau kita nggak nikahkan, mereka kan nggak tahu bagaimana mau pacaran atau ta'aruf. Itu yang kami lakukan. Jadi setiap tahun santri yang kami nikahkan ada 50 sampai 100 pasang santri yang dijodohkan dan dinikahkan setiap tahun. Dan itu semuanya kami siapkan untuk spa, salon, facial, everything. Semuanya dari Nurul Iman, oleh Nurul Iman untuk dunia. Karena santri kami dari seluruh dunia. Jadi ketika kami ngungsi ke sini, setiap maghrib di gelap-gelapnya dapur itu pasti ada barongsai. Karena di sini tempat terkenal angker, karena semua kuburan Cina. Santri kami pertama datang mondok di sini, itu kalau nakal, itu pasti kesurupan bahasa Cina 3 hari 3 malam. Jadi kami kan ada kelas bahasa Mandarin. Jadi kalau mereka belajar malas, pergi aja ke kuburan Cina, pulang 3 hari 3 malam, bukan bahasa Mandarin tapi jelas bahasa Cina. Itu kalau selfie di samping itu pasti ada zombie made in China, asli made in China. Itulah daerah kami sekarang ini. Jadi di daerah ini yang tidak ada manusia, yang hanya kuburan, Habib bilang dengan saya, Wahid, kita bangun pondok kecil-kecilan, paling 200 orang. Kita ngajar bahasa Arab, bahasa Inggris, umum dan agama. Karena di sini terkenalnya adalah cabai-cabian. Jadi kalau harga cabai 200.000 per kilo kami nggak kaget. Memang pasarannya cabai-cabian 200.000. Durian Parung mungkin. Iya. Kalau di sini cabai-cabian. Durian Parung memang banyak, tapi tidak sehebat cabai-cabiannya. Ini terkenal dari Parung sini sampai ke puncak. Dan di sini memang anak-anak 14 tahun dikawinkan, 16 tahun menjanda, dan rata-rata masuk ke warung remang-remang. Saya sampai ingat sampai sekarang, Habib itu bilang ke saya, pendidikan terpenting adalah kepada anak-anak perempuan. Karena mereka adalah pendidik pertama seorang anak, itu adalah seorang ibu. Saya S1 Psikologi UI. Saya belajar di UI, kita hanya butuh 3 orang untuk membangun satu bangsa. 3 orang saja untuk membangun dan menghancurkan satu bangsa. Pertama adalah ibu. Ibu hilang, ibu jadi TKW, ibu nggak ada di tempat. Di situ mulai kehancuran seorang anak. Saya belajar bagaimana sejarah psikopat-psikopat itu, pembunuh berdarah dingin. Itu rata-rata karena tidak ada ibu. Atau ada ibu tapi ibunya sering menyiksa anak tersebut. Di situ kehancuran seorang anak dan masa depan generasi satu negara, satu bangsa. Kedua adalah guru. Guru juga yang menentukan nasib masa depan bangsa. You build or you destroy. The next one baru pemerintah, baru pemimpin. Itu yang ketiga. Jadi 1 dan 2 ini adalah wanita. Ibu, guru, ada pendidik. Ibu dan guru. Ini
pasti selalunya wanita. Jadi Habib bilang dengan saya, kita buka pesantren untuk anak perempuan aja lah, 200 orang cukup, paling dari anak-anak sekitar Parung sini. Habib nggak mau jauh-jauh. Paling penting adalah yang daerah sekitar kita. Untuk apa kita urus orang Singapura, orang Malaysia? Orang Indonesia paling penting, dan orang Parung. Ternyata ketika dikumpulkan calon wali-wali santri, apa mereka bilang? Capek sekolah, capek mondok, capek bekerja. Kami sebentar aja di warung remang-remang sudah dapat 200.000. Tidak perlu sekolah, tidak perlu mondok, tidak perlu bekerja. Itu bicaranya orang tua dari anak-anak perempuan ini. Orang tua. Sebab itu saya bilang, orang tua itu yang mempengaruhi. Ya, anak-anak ini apa kata orang tuanya? Akhirnya Habib bilang, sudahlah, kita buka aja kepada siapa yang mau mondok. Santri pertama dari anak yatim piatu Gam Aceh. Setelah itu pengungsi Timur Leste. Setelah itu yatim piatu Tsunami Aceh. Setelah itu Bantul gempa bumi. Jadi semua anak-anak yang datang ke Nurul Iman rata-rata anak yatim atau yatim piatu. Dan mereka datang dengan trauma masing-masing. Ada yang dari Aceh 13 hari itu tergantung di pohon kelapa kerana tsunami, dan di pondok tidak mau mandi sama sekali, takut kelihatan dengan air, dan itu harus di terapi. Alhamdulillah sekarang banyak yang sudah saya nikahkan, kerana dari tsunami Aceh sampai sekarang banyak yang sudah saya nikahkan. Ketika Habib 1 minggu sebelum sakit, Habib bilang dengan saya, Wahid, saya akan meninggal di hari Jumat jam 9 pagi. Saya tidak berfikir hari Jumat itu akan datang sesegera seperti yang Habib bilang itu. Di 2010 santri kami 23.000 penuh. Jadi kita menguasai 4 kelurahan, tanah kami dan manusianya, santri-santri Nurul Iman. Saya bilang dengan Habib, gak apa-apa Habib mau meninggal hari Jumat jam 9 pagi, it's okay, but not now. Jangan sekarang. Kerana santri 23.000. Dan saya bukan orang bisnes. Saya adalah psychologist. Saya seorang pendidik, saya seorang guru. I speak very good English. I studied English literature and English language, Cambridge University. Saya bukan seorang pembisnes. Memang Habib bilang dengan saya sebagai istrinya, Habib, kamu jangan bisnes, kamu jangan cari uang, saya yang cari uang buat santri. Saya mau santri saya 40.000 gratis, tempat tinggal, makan, kesihatan, pendidikan sampai saya nikahkan. Ketika Habib bilang seperti itu, besoknya langsung bilang, yuk kita pergi lihat sawah. Saya kalau ingat sawah, saya selalu saya ketawa. Bayangkan ke sawah anak 7, saya pakai sepatu hak tinggi. Saya kan nggak pernah tahu sawah itu seperti apa. Orang Singapura. Padi aja saya nggak pernah lihat. Sampai ada bapak-bapak di samping itu pegang satu tanaman. Saya tanya, Pak, itu tanaman apa ya? Bapak itu lihatin saya. Masa ibu nggak tahu ini padi? Enggak, saya nggak tahu. Saya jalan ke pematang sawah, saya jatuh di pematang sawah gara-gara pakai sepatu hak tinggi, bawa payung lagi. Anak-anak saya ketawain saya. Di situ saya harus menghafal 200 hektar sawah. Wahid, kamu harus hafal dari pohon kelapa ini. Padahal baru pohon kelapa baru saya lihat di situ. Pohon kelapa ini sampai tiang listrik ini pindah. Butuh 17 jam untuk mencari 200 hektar sawah Nurul Iman di Karawang. Seminggu kemudian Habib sakit. 20 hari kemudian Habib meninggal. Pas jam 9 pagi hari Jumat. Saya waktu kejadian itu terjadi, saya langsung mau lari balik ke Singapura. Orang tua saya datang dari Singapura bilang, Wahid, pulanglah ke Singapura, kamu bukan asli orang Indonesia. Why you take care of these people? They are not your people. Kamu dilahirkan anak orang, ya bisa bilang terpandang lah Singapura. Ayah saya pegang, seperti tadi saya bilang, ayah saya pegang wakaf-wakaf lahan di Singapura. Masjid Sultan, Masjid Qasim, Masjid Abdul Alim Siddiq. Ayah saya Amirul Hajj di Singapura. Pangeran-pangeran Arab ayah saya kenal semua.
Di sini ada 3 empang besar seperti ini, 11 hektar. Semuanya sudah jadi daratan untuk perumahan. Tinggal satu aja Nurul Iman ini punya 11 hektar, masih asli. Saya tidak mau diuruk, karena kalau diuruk lagi habis. Yang banjir siapa? Jakarta. Nah, di sini air turun dari gunung semuanya ke Jakarta. Jadi Pak Anies harus berterima kasih dengan Nurul Iman karena masih ada satu empang yang tidak dialih fungsi. Tapi bagi saya it's okay. Ayah bilang dengan saya, Wahid, baliklah. Kamu tidak aman di sini. Kamu bisa dibunuh. Anak-anak kamu masih kecil. Anak saya masih 11 tahun waktu abahnya meninggal. Tetapi saya tahu hidup dan mati semuanya demi Allah dan demi Rasulullah SAW. 3 hari saya tidak mandi, 3 hari saya tidak sholat, 3 hari saya tidak makan. Saya marah sama Allah. Orang yang saya paling cintai diambil. Sampai malam saya dengar suaranya Habib. Habib bilang, Wahid, kamu adalah orang ibadah. Kenapa kamu jadi seperti ini? Kenapa kamu marah sama Allah? Ingat ceritanya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim terlalu sayang sama Nabi Allah Ismail. Allah itu cemburu. Sama seperti saya lebih sayang Habib Segaf dari Allah. Saya tinggalkan Singapura, saya tinggalkan keluarga saya yang kaya raya di Singapura untuk tinggal di sini, di Parung yang sangat becek, tidak ada ojeknya. Jadi bukan becek, banyak ojeknya. Sorry. Di sini waktu saya masuk tidak ada ojek sama sekali. Karena apa? Karena di sini tempatnya berhantu. Jadi kalau mau masuk sini, saya kalau datang perbaiki renovasi rumah, saya harus keluar dari sini sebelum maghrib. Karena maghrib itu sudah gentayangan kuntilanaknya. Tanya aja anak saya Habib Hasan itu, kalau dia jalan malam itu pasti kedengaran ketawa-ketawa mereka. Kan di sini kuburan Cina semua. Tapi alhamdulillah Habib minta tolong dengan teman-temannya dari Yayasan Buddha Seci bagaimana dipindahkan semua kuburan Cina di sini. Dan kuburan Cina semuanya mengandung emas, gigi emas, koin emas, semua di makam-makam di sekitar, ada sekitar 500 makam besar di sini. Semuanya sekarang sudah kosong, sudah diambil oleh ahli waris. Jadi ketika ayah saya bilang balik, saya lihat santri saya. Sekarang santri saya ini semua sudah jadi bapak-bapak. Ini semua anak-anak masih SD waktu datang ke sini. Saya ingat ustaz-ustaz itu nangis, Umi jangan tinggalkan kami. Umi balik ke Singapura, Nurul Iman akan tutup. Jadi saya tahu masa depan Muslim Indonesia tergantung sama anak santri. Kenapa saya bilang gitu? Lihat anak-anak SMA di luar, SMK di luar, sudah narkoba, belum lagi tawuran, saling bunuh. Di sini aja anak-anak madrasah itu saling bunuh-membunuh dan niat banget membunuh. Sampai polisi tanya ke saya, lapor ke saya, kenapa sih? Anak-anak santri lah masa depan Muslim Indonesia. Jadi itu yang kami harapkan dari bapak-bapak pimpinan dari pondok pesantren, supaya kita menjaga anak-anak santri kita. Kalau bisa gratis lah seperti Nurul Iman. Orang lihat saya, orang nggak percaya saya bisa kasih makan 15.000 santri, makan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan. Tiap bulan saya bayar listrik, saya bayar gaji guru. Semuanya dari unit usaha yang diwakafkan oleh almarhum. Habib bilang dengan saya, Wahid, semua sawah kita, kebun kopi, hutan kayu di Lampung, tambang batu bara, semua itu wakaf buat makan santri Nurul Iman. Kamu tinggal kelola aja, Wahid. Padahal saya nggak pernah tahu bagaimana mengurus bisnis. Tapi itu semuanya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya setiap malam bangun tahajud, saya doa, ya Allah, kasih petunjuk, kasih hidayah. I'm nobody, I'm nothing. Saya orang biasa, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan orang seperti Bill Gates atau Warren Buffett yang punya uang, yang pintar memutarkan uang. No, I'm nobody. Tapi saya ingat, selama saya fatonah, amanah, siddiq untuk tabligh, pasti dibantu Allah. Tahun ini adalah tahun ke-11 Habib meninggalkan kami. Dan alhamdulillah unit usaha kami dari 25 sekarang sudah 59 unit usaha dan kami sudah ekspor.
contoh seperti sandal itu sudah ekspor ke Nigeria. Terus kopiah yang dipakai oleh Pak Ustaz yang warna biru itu sudah diekspor ke Senegal. Jadi alhamdulillah produk-produk kami sudah banyak yang diekspor. Ini sekarang permintaan untuk kopi dari Robusta Lampung kami untuk dikirim ke Dubai. Jadi itu yang kami kerjakan. Pada yang jalankan pabrik-pabrik kami, usaha kami semua ustaz-ustaz dengan anak-anak santri Nuriman. Jadi kami tidak ada yang digaji profesional. Seperti kami fokus di few: food, energy, water, and waste. Food, cilok, cireng, semua kami produksi. Pempek, pokoknya apa yang dibutuhkan oleh 15.000 santri. Jadi Habib pesan, 15.000 santri adalah captive market. Apa yang dibutuhkan santri kita produksi. Sebab itu ada sendal karena setiap hari digosok kan. Yang namanya pesantren kan, kalau namanya pesantren. Terus ada sabun korengan, keshrekan. Karena kalau santri itu kalau nggak korengan di celah-celah ini nggak hitam, itu nggak sah, belum sampai ilmunya. Saya belajar itu waktu saya mondok di Surabaya loh, nggak apa loh kerjaannya. Tiap minggu ke rumah sakit Karangmenjangan. Pada orang Singapura, yang penting tidak kegatalan lah. Gatal okey, karena saya alergi. Baru saya tahu ternyata anak pondok kalau tidak ada korengan and keshrekan, berarti belum sampai ilmunya. Bapak-bapak kan dari pesantren, tahu kan? Jadi itulah bisnis kami, bisnis korengan. Maksudnya bukan menyebarkan korengan, tapi mengobati korengan. Jadi kami punya sabun khusus teknologi dari Jepang untuk memproduksi sabun untuk mengobati korengan. Karena kalau saya harus beli sabun Essepso atau yang lain, itu butuh puluhan juta untuk santri 15.000. Jadi apa yang dibutuhkan santri semuanya kami produksi. Dan Habib pesan, kalau tidak produksi jangan konsumsi. Contoh mie, kami tidak boleh makan mie instan, mau Indomie, mie sedap nggak boleh. Kami di sini tidak boleh mie instan, merokok, itu semua nggak boleh. Jadi kami tidak makan mie instan. Alhamdulillah kami dapat hadiah dari Sri Boga. Sri Boga adalah satu-satunya pabrik terigu muslim di Indonesia, selainnya non-muslim. Karena kami butuh terigu 15.000 roti per hari kami produksi. Itu juga gantian. Hari ini kamu makan roti ya, yang gantian besok. Karena 15.000 santri, jadi satu orang hanya dapat satu roti aja. Ustaz-ustazah nggak bisa beli ya, karena santri 15.000. Dan dari situ, karena kami langganan yang baik dengan Sri Boga, kami tidak pernah hutang. Itu hebatnya Nuriman, kami tidak pernah hutang. Mereka kasih kami pabrik noodles mie. Jadi sekarang kami sudah bisa produksi mie sendiri, baru kami makan mie kering, mie basah, dan mie dari sayuran. Yang warna mie pelangi, warna hijau, warna merah, dan warna kuning. Jadi saya terima kasih banyak. Itulah ilmu kami, ilmu kefefet. Karena kita kan di Jawa Barat ya, P jadi F, F jadi P. Jadi itulah saya harus ikut. Waktu dari Singapura harus ke Jawa Timur, Surabaya itu bahasanya apa? Madura. Jadi sekarang pindah ke Jawa Barat harus bahasa Sunda. Yang saya bisa kefefet saja. Kalau Maduranya itu Habib yang fasih. Karena saya walaupun tinggal di mana aja, saya kurang bergaul dengan orang-orang lokal ya. Karena sama Habib tidak boleh ikut pengajian, harus di pondok mengajar. Jadi waktu saya di Surabaya juga saya mondok, tidak pernah bergaul. Karena di pondok kami semuanya orang-orang dari Singapura, Malaysia, dan Brunei. Tidak ada orang lokal, tidak ada local students. Jadi itu pengalaman kami bagaimana sampai sekarang. InsyaAllah sampai kiamat Nurul Iman tetap gratis, berkualitas, yang didukung oleh wirausaha sosial. Free and quality education supported by social entrepreneurship. Dan alhamdulillah kami dapat undangan ke Nigeria, ke Senegal untuk membangun sistem free and quality education supported by social entrepreneurship di negara-negara kaya di Afrika dan di negara-negara. Karena sistem seperti ini belum ada di dunia. Saya sampai diundang oleh Yayasan Buddha Seci
ke Taiwan untuk membicarakan tentang the sustainability of social organization, bagaimana organisasi sosial bisa berkelanjutan, yaitu dengan social enterprise, wirausaha sosial. Jadi itu yang saya ingin angkat, supaya sistem Nurul Iman free and quality education supported by social entrepreneurship bisa mendunia. Jadi bukan hanya produk-produk Nurul Iman, tetapi sistem pendidikan Nurul Iman akan go international. Insyaallah kerjasama kita antara pesantren, antara lembaga bisa berkelanjutan sampai anak cucu turunan kita sampai ke syurga Jannatul Firdaus. Mohon maaf, dohir dan batin, afwan jiddan. Jazakumullah khairan katsiran jiddan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita sampai dengarkan tausiah dan sambutan dari Yang Mulia Umi. Selanjutnya kami mohon berkenan dari Pak Kiai untuk memberikan sambutan atas acara yang terselenggara pada pagi hari ini. Tafadhal masykur. Shallu ala Muhammad. Saya sudah kehabisan bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Umi Wahid dan seluruh jajaran Nurul Iman, rekan-rekan, bapak-bapak dan saudara-saudara, anggota Forum Pesantren Alumni Gontor yang sempat hadir hari ini. Terima kasih Umi sudah berkenan menerima kami, karena kami sudah lama mendengar kawan-kawan, bahkan sudah ada yang pernah ke sini, Dr. Fahru Rozi, Dr. Dedi juga sudah pernah ketemu Umi. Banyak juga yang sudah ke sini ya. Tapi kami kan tinggalnya di Sumbawa jauh sana. Mau datang sendiri nggak berani Umi. Jadi saya bikinlah acara bareng-bareng datang ke sini. Karena ingin datang belajar Umi, sebagian kecil ilmu Umi sudah kami dengar tadi, tapi kami yakin apa yang Umi sampaikan itu hanya bagian atas saja dari apa? Piramida es ya, di dalam laut itu. Masih banyak yang ingin kami selami, ingin kami dapatkan dari Umi. Tapi kan kalau semua ini nginap di sini susah juga Umi. Jadi kami mudah-mudahan kehadiran yang sangat singkat ini memberikan banyak aspirasi, inspirasi dan inspirasi, motivasi pada semua pimpinan-pimpinan pesantren yang sebenarnya pesantrennya sudah besar-besar. Kalau Pak Dedi itu santrinya sudah 7.000, 12.000, 13.000. Yang gratis berapa? Kalau amanah pendiri di sana 10%. 10%. Jadi 10% dari 17.000. Insya Allah Ustadz Yusuf Mansur akan menyusul gratis. Siap belajar. Amin, amin. Kami pesantren-pesantren yang walaupun tidak gratis, tapi memang SPP-nya kecil-kecil. Ada yang cuma 500.000 SPP sebulan. Itu sudah termasuk semua biaya makan, kesehatan, pendidikan. Karena memang, tapi untuk gratis seperti Darul Najah itu cuma 10% yang bisa digratiskan. Kami sungguh ingin tahu Umi. Tadi malam kami sudah bicarakan di dalam rapat kami, 15.000 tambah guru 2.000 Umi, 17.000 bisa gratis, bahkan satu paket sampai sarjana, sampai tinggi, sampai menikah, sampai dikirimkan ke luar negeri. Tadi ada anak Lombok tadi yang dimarahi sama Umi. Kebetulan saya dari NTB, saya ikut malu tadi. Karena sudah difasilitasi. Mana kamu sini? Saya kewer ini. Ya. Sudah biasa dihajar marinir. Oh,
Jadi di sini ada wajib militer saya dengar. Jadi ini sudah ditempa oleh marinir. Sini dulu sama jawab. No excuse Umi ya. Apapun alasannya sudah dikasih fasilitas S2 ya. S3 di? Sekarang mau S2, saya sampai S3. Oh ya. Bukti juga sedang S3. S3. Ini semuanya hafal Quran. Dapat fasilitas sekolah ke Madinah. Tapi dia belum berangkat. Diomelin semua Umi tadi. Saya dengar omelannya tapi ujung-ujungnya aja tadi. Ya dengar awal omelannya. Tapi karena dia anak Lombok, saya harus hadirkan di sini. Karena saya dari Sumbawa, kami satu provinsi kan, cepatlah. Sumbawa, Lombok membutuhkan. Berembe. Bahasanya Mama. Oh, berembe. Iya kan. Napi kabar. Alhamdulillah. Belah. Iya. Makasih. Ya. Ini Umi ada di sini di Parung, tapi hasilnya sampai juga ke Lombok, sampai kemana-mana. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Kita ingin mendengar lebih banyak sebenarnya, tapi karena sudah ada jalinan seperti ini, mohon izin Umi kalau nanti ada staf Umi yang boleh kami hubungi untuk konsultasi, untuk bertanya lebih jauh. Umpamanya tentang 200 hektar di Karawang dan 11 hektar Empang, kemudian tentang kopi segala macam itu kami ingin belajar, karena memang perjuangan Islam ini dibangun lewat wakaf. Lewat wakaf itu Al-Azhar umpamanya, Kiai Anang dan banyak di antara kami alumni Al-Azhar itu juga diberi beasiswa gratis. Puluhan ribu mahasiswanya dari seluruh dunia juga gratis. 500.000 insya Allah. Bahkan itu ketika perang Arab Israel itu pemerintah Mesir pinjam uang ke Al-Azhar. Gontor juga menjadikan Al-Azhar sebagai salah satu dari sintesanya. Sintesa Gontor itu satu Al-Azhar karena tanah wakafnya, yang kedua Santi Niketan karena kedamaiannya, yang ketiga Sanggit di Afrika karena sistem pengajarannya, yang keempat Aligarh di India karena kedermawanan pengasuhnya. Empat ini sintesa yang kemudian menjadi Gontor seperti ada sekarang. Kami adalah pesantren-pesantren yang didirikan dan dipimpin oleh alumni Gontor. Jumlahnya sekarang di Indonesia sudah lebih dari 1.000 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sudah ada di luar negeri, di negara-negara ASEAN khususnya. Nah, tentu saja kami harus terbuka untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman dari pihak-pihak lain selain dari Gontor. Dan apa yang Umi sudah lakukan di sini sungguh menginspirasi kami, dan tentu kami ingin mencoba juga untuk bisa mandiri seperti Nurul Iman ini. Dan mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut dan bisa lebih banyak bermanfaat untuk membangun peradaban di Indonesia khususnya dan di dunia Islam. Terima kasih Umi. Mohon maaf atas mungkin kekurangan sopanan kami selama berada di sini, khususnya yang perutnya gendut-gendut. Kami akan berusaha kalau ketemu sekali lagi dengan Umi, perutnya sudah kempes. Insya Allah. Ini luar biasa ini, luar biasa. Sunnah Rasul loh. Jangan ketawa aja. harus diikuti. Iya. Ya. Umi sudah banyak memberi inspirasi kepada kita,
Kalau ada pertanyaan 1-2 boleh nggak? Ada yang mau? Tadi yang soal air itu, mimpi Rasulullah itu. Oh, iya. Belum lanjut. Enggak langsung. Iya, duduk aja. Jurus. Kenapa? Biar nggak capek maksudnya. Jurus. Temenin yang berdua. Jadi bagaimana saya bisa mimpi Rasulullah SAW? Itu pertama kali saya mimpi Rasulullah SAW ketika saya mau melarikan diri dari Indonesia. Waktu itu saya baru melahirkan anak yang ketiga. Saya melahirkan anak pertama umur saya 21, saya nikah dengan Habib umur 20, 21 saya melahirkan kembar, Syarifah Rugaya dan Syarifah Radiyah. Yang ketiga itu adalah Muhammad Waliullah. Ketika itu kami punya rumah sangat kecil di Bintaro, satu rumah kecil dengan 2 kamar. Di situ ada muridnya Habib dari Malaysia, ada sekitar 28 orang murid yang mereka mondok selama 2 bulan untuk mengambil ilmu Tarekat Naqsyabandiyah Qadariyah. Jadi Habib adalah mursyidnya. Mereka tinggal di rumah saya yang kecil, bayangkan 2 kamar. Saya 1 kamar dengan anak 3, jadi kita berlima 1 kamar dengan Habib. Yang 1 kamar itu murid-murid laki perempuan. Yang laki-laki tinggal di ruang tamu, yang perempuan di kamar. Selama 2 bulan. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya ini lulusan English Language, English Literature, Cambridge University. Kenapa saya bisa lulus cepat? Karena saya memang akselerasi dan beasiswa dari TK. Jadi kalau di Singapura itu kalau kita pintar, karena Singapura itu kalau kita bilang negaranya non muslim, iya tapi adil. Jadi siapa yang pintar itu dapat beasiswa. Jadi saya beasiswa dari TK sampai college. Dan itu adalah sistem acceleration. Saya izin kita dengar azan dulu. Kalau azan pasti saya dengarkan azan. Kenapa? Karena di Singapura tidak boleh dengar azan. Jadi di Singapura itu kalau kita di masjid, muadzinnya itu bisik-bisik. Kalau kita kedengaran suara azan, denda ribuan dolar. Itulah Singapura. Padahal itu negara milik orang Muslim Melayu. Melayu itu seperti tadi kakek saya Ponorogo, Banyumas, Malang, Solo, Pekalongan, dan Bugis. Kakek saya itu Bugis. Jadi bisa dibilang sebenarnya datuk dari ayah saya itu adalah Bugis. Dari Bugis dia ke Perak, Malaysia, jadi raja. Perang dengan British, kalah, lari ke Singapura. Kita tahu tanah Perak itu mengandungi perak dan timah. Itu ditinggalkan karena kalah dengan British. Karena kelemahan kita orang Melayu itu tidak united. Sama Singapura, Malaysia, Brunei tidak bersatu orang Melayunya. Mohon maaf ya, banyak pengkhianat. Kakek saya itu adalah satu-satunya putra mahkota. 3 bersaudara, 2 putri, dan yang terakhir ini putra. Itu dikejar habis sama British. Tinggalkan lari dari Malaysia, Perak ke Singapura. Jadi supir, padahal anak seorang pangeran. Karena di Malaysia, kalau kita tidak mau kerjasama dengan penjajah, habis sudah. Pasti dibunuh. Jadi kakek saya sampai selamat dan meninggal dengan hanya punya 50 dolar di kantongnya. Kakaknya panggil dia balik ke Perak untuk mengambil warisan tanahnya. Dia nggak mau. Karena bagi saya wakafkan untuk Muslim Perak. Sama dengan Sultan Hamid dari Siak Pekanbaru, itu seorang Habib, dan ayah saya yang pegang akta tanah beliau di Singapura. Singapura bagian utara dikuasai Malaysia, Sultan Malaysia Johor, yang dibawahnya Sultan Siak.
Indonesia. Itu juga dikuasai oleh mereka. Sebelum Sultan meninggal, Sultan ke kantor ayah saya, Allen and Gledhill, corporate lawyer, minta tolong supaya semua keuntungan sewa lahan tersebut harus diberikan ke rakyat Siak. Tidak ada, Lee Kuan Yew bilang. Sebab itu saya bilang, minta tolong Pak Kiai. Pak Kiai punya pesantren, punya lahan, punya kebun, punya sawah, punya bisnis, cepat diwakafkan. Supaya apa? Supaya aman. Ayah saya ini menjadi saksi. Di Singapura, orang Arab kaya di Singapura itu adalah Asgaf, Al-Junaid, Al-Kaf. Saking kayanya mereka punya Al-Kaf Gardens. Kakek moyang mereka naik becak, beli tanah ke kantor, karena ayah saya kan notaris, kantor notaris, corporate lawyer. 1 perak, 1 shilling, 2 shilling, pakai becak. Cucunya naik Mercy, jual habis semua tanah-tanah Muslim Singapura. Karena nggak pernah beli kan. Sebab itu saya beritahu semua anak cucu saya, berani Anda menjual tanah wakaf ini, saya bangun dari kuburan saya cekek kamu, saya bilang. Karena apa? Saya setiap bulan saya dipanggil polisi, saya dilaporkan polisi dari Polsek, Polres sampai ke Bandung, Polda, sampai saya ketemu jenderal itu. Karena apa? Saya dilaporkan mewakafkan warisan. Bayangkan. Padahal mereka tidak pernah beli tanah-tanah ini semua. Saya dengan almarhum Habib, istri ketiga. Jadi Habib itu menikah dengan saya itu sebenarnya gara-gara politik aja. Karena satu, saya orang Singapura, saya pintar, saya cantik, dan saya masih muda. Karena ayah saya nikah dengan Habib, Habib itu lebih tua dari ayah saya. Yes. Dan Habib sudah punya istri 2, anak 13. Saya masih anak darah ting-ting. Umur 20 tahun. Dapat beasiswa ke Oxford University. Tapi bagi saya, kerana istihara, 3 kali saya istihara, padahal saya dilamar oleh pangeran dari Saudi. Karena ayah saya kan temannya pangeran-pangeran Saudi dari Riyadh. Tapi yang keluar di dalam mimpi istihara saya adalah Habib 3 kali. Dan dalam pernikahan itu, dalam mimpi itu saya lihat saya itu diusir dari Singapura, dan itu benar terjadi. Sampai sekarang namanya Habib almarhum masih di blacklisted di imigrasi Singapura gara-gara menikah dengan saya. Tapi bagi saya, sebab itu saya bilang kepada anak cucu turunan saya, tidak boleh hatta 1 jengkal tanah ini dijual, digadaikan, atau ditukar guling. Jadi itu minta tolong Pak Kiai, tanah wakaf jangan pernah dibiarkan untuk ditukar guling. Singapura terjadi seperti itu. Alasannya apa? Karena wakaf itu tidak mampu mendanai diri dia sendiri, berarti tidak sustainable. Itu yang paling penting. We need to be independent and sustainable. Tidak bisa kita mandiri tapi tidak bisa berkelanjutan. Habis pasti akan dijual oleh anak cucu turunan kita. Alasannya macam-macam. Ketika saya mimpi Rasulullah SAW pertama kali, umur saya 21 tahun, saya baru melahirkan Habib Muhammad Waliullah. Saya kesal, saya harus jadi tukang masak, tukang nyuci untuk orang-orang bagi saya pemalas ini. Alasannya mondok, tapi sebenarnya mau makan gratis saja. Orang Malaysia. Tiap hari saya harus belanja, saya harus masak, cuci piring buat mereka, orang-orang yang mondok ambil ilmu torekat. Sampai satu kali waktu saya sudah nggak tahan, saya sudah siapkan koper. Paspor saya masih merah Singaporean. Saya belum jadi warga negara Indonesia waktu itu. Sedang saya rapi-rapikan koper, Habib Muhammad Waliullah nangis. Saya baru melahirkan. Saya sampai nyusui Habib Muhammad, saya nangis. Saya bilang, Muhammad, Umi mau balik ke Singapura. Umi tidak tahan tinggal di Indonesia. Umi dijadikan babu, masak, nyuci. Ini adalah air susu kamu yang terakhir.
Sampai saya nyusui, saya baring, saya tiduran. Saya mimpi Rasulullah SAW di usia 25 tahun. He's so young, so handsome and so skinny. Rasulullah sangat muda, sangat ganteng dan sangat kurus. Duduk di padang pasir, Rasulullah pegang roti yang biasa kan orang Arab ada roti kering yang besar itu. Kan kalau kita pergi umrah dia bawa di kepalanya. Rasulullah SAW sedang pegang roti itu dan Rasulullah SAW sobek rotinya bagi dua. Separuh buat beliau, separuh buat saya. Saya pegang roti itu yang separuh dari Rasulullah SAW. Dan liatin aja wajah Rasulullah SAW. Dalam hati saya, ini benar Nabi. Itu matanya hazel. Hazel itu coklat muda. Hidungnya alif. Alisnya seperti bulan sabit. Kulitnya putih kemerahan. Ganteng luar biasa. Rasulullah sampai makan liatin saya dan senyum. Saya pegang aja. Habis makan, Rasulullah melakukan sesuatu yang selalu saya tegur Habib. Jadi Habib ini almarhum punya kebiasaan kalau habis makan cuci tangan dengan sabun, basah-basah, dia akan angkat gamisnya dan mengusap kakinya di betisnya. Saya bilang dengan Habib, itu ada tisu, itu ada serbet. Kenapa sih mesti usap kakinya di betis? Pertama Habib bilang kesian, dia juga kepingin rasa bulu-bulu di betis apa yang kita makan. Kedua, Habib bilang dengan saya, bid'ah pertama adalah serbet. Dalam hati saya yang orang Singapura yang lahir dan besar di negara sekular, alasan malas aja dalam hati. Tetapi di dalam mimpi saya lihat Rasulullah SAW mengangkat gamisnya, kakinya kurus sekali. Dan Rasulullah SAW melakukan hal yang sama seperti Habib Segaf bin Mahdi bin Syu'bah bisa diusap. Itu bulu kakinya warnanya coklat, sama seperti rambutnya Nabi, dan rambutnya Nabi hanya segini aja. Tidak orang bilang panjang, enggak, hanya segini aja. Ikau. Saya lihat begitu, langsung saya kasih signal, boleh nggak saya usap jari saya di betisnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ngangguk. Saya usap jari saya ini di betisnya Rasulullah SAW. Terus Rasulullah balik, ada tulisan di situ Fathul Makkah. Jadi saya ini di pintu gerbangnya Makkah. Saya kaget bangun ketika Habib buka pintu. Ini kan siang Habib. Saya langsung bangun, saya kaget. Saya bilang, Habib, saya mimpi Nabi. Habib liatin saya. Apa yang kamu buat? Sholat apa yang kamu lakukan? Apa pekerjaan kamu sampai kamu bisa mimpi Nabi Muhammad SAW? Saya bilang, satu, lihat koper saya sudah rapi. Saya mau kabur, nggak tahan jadi babu di Indonesia. Ini Indon loh, Indon. Saya ini orang Singapura. Habib liatin saya, terus Habib tanya, sekarang kamu mau tinggalkan saya setelah mimpi Rasulullah SAW? Saya bilang enggak, saya enggak jadi. Jadi selalu saya bilang dengan ibu-ibu, syurga di bawah telapak kaki suami. Walau bagaimana susah, suami itu harus benar-benar diikuti. Karena mau masuk syurga, ikut apa kata suami. Dan itu yang saya dapatkan. Saya mimpi Rasulullah SAW ketika saya mau meninggalkan Habib. Berarti saya tidak boleh meninggalkan Habib. Dan semenjak itu saya sering mimpi Rasulullah. Dan yang terakhir, saya mimpi Rasulullah SAW. Sekarang saya sedang nggak mimpi Nabi. Kenapa saya mimpi? Kalau nggak padi, beras, sawah. Karena kami butuh 7 ton beras per hari untuk makan 15.000 santri. Tidak boleh telat. 1,5 ton batu bara per hari untuk masak 7 ton beras. Tiap kali pemesanan sayur atau kedelai itu ton-tonan. Jadi nggak ada yang namanya kintal, apalagi kilo. Terakhir saya mimpi Rasulullah SAW ketika saya sedang hamil anak saya yang terakhir, Muhammad Habibullah.
Dalam mimpi saya itu bulan puasa. Nabi itu sedang memegang satu telur rebus dan Nabi pecahkan telur rebus. Nabi kupas, diangkat Nabi. Telur rebus yang sangat sempurna. Di sekitar Nabi semuanya suami istri, semuanya minta telur yang dipegang oleh Rasulullah SAW. Saya dengan Habib, saya sembunyi di belakang Habib karena saya takut ini Nabi Muhammad. Nabi lihat saya, Nabi langsung tunjuk, Nabi panggil begini. Saya dengan Habib maju ke depan. Nabi kasih saya telur itu yang sudah dikupas sempurna. Nabi kasih ke saya, Nabi bilang, simpan telur ini baik-baik. Ini azimat buat kamu. Saya kaget, saya bangun, pas mau sahur, saya ceritakan ke Habib. Habib bilang, kamu akan melahirkan anak terakhir. Dan ini anak kamu yang terakhir, dipelihara dan disimpan baik-baik. Itu yang sekarang Muhammad Habibullah. Jadi selalu, karena kita tanya, bagaimana kita mau mimpi Nabi ya? Baca selawat berapa ribu kali? No. Semuanya tergantung dari amal ibadah kita. Kalau saya lihat saya mimpi Nabi karena saya berkorban. Love is a sacrifice. Kalau kita berani bilang saya cinta Allah, saya cinta Nabi Muhammad SAW, dan kita harus berani berkorban. Saya nggak bilang saya itu hebat, tapi saya tinggalkan everything. Ketika saya mau bangun kelas, saya jual cincin berlian saya 3 karat. Padahal itu hadiah dari Habib buat saya, tapi bagi saya cinta itu adalah pengorbanan. Kalau saya benar cinta sama Allah dan cinta sama Islam dan Muslim, dan harus berkorban. Jual perhiasan. Karena apa? Karena waktu Habib meninggal, saya punya hutang beras itu 1 miliar. Saya jual mobil Jaguar. Saya punya mobil Jaguar 3. Tinggalkan 1 aja. Karena Habib bilang jangan dijual yang 1 ini, yang 2 itu dijual. Saya jual mobil Pajero, saya jual perhiasan saya untuk bayar hutang. Sebab itu saya sampai sekarang tidak mau berhutang lagi. Tidak gampang. Hutang beras 1 miliar, gaji guru 3 bulan belum gaji, listrik 3 bulan belum bayar, jadi jual semua. Saya bicara ke diri saya nggak mungkin seperti ini, jual semua. Karena ini semua wakaf. Jadi saya lihat, di pondok kami punya usaha, daur ulang sampah, peternakan, perikanan, pertanian, pabrik roti, pabrik air minum. Itu semua diprofesionalkan. Santri-santri diajar kelola bisnis secara profesional, accountable, and transparent. Itu yang kurang di Indonesia. Kita bisa punya bisnis, tapi kita asal sudah tawakal. Sebenarnya tawakal itu bukan tawakal, tapi malas. Jadi tidak ada pencatatan. Di Nurul Iman tidak bisa, semua harus ada pencatatan. Jadi setiap bisnis unit kami ada accountingnya dan semuanya digital. Kami tidak ada yang black and white, everything is digitalized. Sebab itu saya kemana-mana pasti bawa handphone untuk lihat tagihan saya. Saya mau lihat berapa pemasukan hari ini, dan semuanya tidak ada yang dipakai physical money. Jadi financial technology benar-benar diterapkan di Nurul Iman. Karena kita tahu Nurul Iman bagaimana kita punya negeri yang begini kaya, tetapi kita tidak menguasai bisnis atau ekonomi di Indonesia. Beda dengan Singapura. Singapura kuat ekonominya. Karena apa? Semuanya digital. Tidak ada uang yang berkeliaran, dan kekuatan Singapura adalah dari simpanan rakyatnya. Sama dengan Nurul Iman. Semua santri wajib nabung. Tiap bulan nanti kepala-kepala sekolah akan kirim catatan siapa santri yang tidak punya uang jajan. Kan santri ini walaupun semuanya gratis, ada uang jajan. Kadang-kadang orang tuanya kirimlah 100.000 per bulan buat beli sandal, buat beli seragam. Tapi ada santri yang tidak punya uang sama sekali karena yatim piatu. Itu yang saya berikan uang jajan. Setiap bulan 200.000. Paling sedikit 1.000 anak yang saya kasih uang jajan. Jadi pindah dari kantong sini ke kantong sini. Everything is digital. 200.000 per bulan per anak untuk yang benar-benar yatim piatu yang tidak ada uang jajan sama sekali. Penting uang jajan itu untuk apa? Untuk beli sendal, beli kitab, beli seragam, beli roti, Sulaiman, susu kedelai Nurul Iman. Itu yang kami lakukan. Jadi di Nurul Iman tidak ada uang yang berkeliaran. Jadi kalau Bapak Ibu mau nyumbang,
Mau beli barang semuanya pakai QR code, ada QRIS-nya, tinggal di scan langsung terpotong. Apa mau nyumbang atau mau beli akikah, kan bisnis kami akikah kurban itu paling bagus. Jadi itu yang kami jalankan di sini. Terima kasih banyak. Ini yang sabun korengan. Ini sabun korengan kami. Jadi produk ini kemarin dibeli berapa ratus, itu ada sampai ribuan dari Sidogiri dengan MBS Muhammadiyah Boarding School. Karena mereka juga punya problem tuh. Dan ini bahan bakunya teknologi dari Jepang. Memang udah hadiah dari Jepang. Kalau ini sabun serai wangi. Kalau di sini daerah Kuja, daerah nyamuk, santri-santri mandi pakai sabun ini supaya tidak digigit nyamuk. Alhamdulillah petani-petani kami yang di Karawang juga pakai ini. Ini serai wangi. Kalau ini hand sanitizer. Jadi semua produk yang kami produksi semuanya untuk Nurul Iman, seperti air minum. Kalau kami harus beli air minum kan paling berat. Dan ini obat awet muda saya. Kenapa saya bisa langsing? Karena saya makan ini, bawang hitam lanang. Dan ini hadiah dari partner kami yang belum muslim dari Jepang. Didatangkan mesin dari Jepang, profesor dari Jepang mengajarkan santri kami memproduksi bawang hitam lanang. Ini bawangnya ditanam di Lombok. Bibit, tapi bibitnya ini didatangkan dari Jepang. Bibit didatangkan dari Jepang, ditanam di Lombok, dibawa ke pabrik kami yang kami punya pabriknya di Cikarang, terus dijadikan bawang hitam lanang. Jadi buat bapak-bapak ini terutama, insya Allah bawang hitam lanang. Jadi is black garlic, fermented black garlic. Jadi dia fermented. Jadi bapak-bapak sekarang kita makan dulu. Nanti kita sholatnya di Masjid Nurul Iman. Masjid itu di samping makamnya Habib almarhum. Oh ini juga beras kami. This is beras merahnya kami. Terus ini hand sanitizer and ini kopi sepertiga malam. Ini yang dari Lombok. Ini dari Lampung. Yes, kopi tahajud. Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa di subscribe ya, supaya kita meraih keberkahan bersama-sama. Wassalamualaikum, dadah.